Nah, kalau penggunaan kata populasi saya tidak pernah dengar ya. Tapi penggunaan kata sampel dalam penelitian kualitatif itu bisa membuat orang menjadi bertanya-tanya gitu istilahnya. Itu saya tidak ingin membuat kata-kata salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi ilmu dan informasi seputar dunia akademik. Baik sahabat Sivitas Akademika, senang bertemu kembali dalam acara yang saya yakin sangat ditunggu-tunggu oleh para Sivitas Akademika sekalian dimanapun Anda berada, yaitu UMK Talks Academy. Lagi-lagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berbeda dari episode-episode sebelumnya, namun tetap dengan narasumber yang sama, narasumber andalan kita. Siapa lagi kalau bukan Profesor Ali Sauka, MA, PhD. Selamat datang, Prof. Ali. Selamat bertemu kembali, Prof. Ya, kembali senang saya, Mas Dharma. Pada episode sebelumnya kita membahas tentang sampel size ya, Prof. Ya, kalau dalam episode kali ini kita akan membahas tentang purposive selection dan purposive sampling, Prof. Oke, mungkin pertanyaan awal dari saya nih, Prof. Seperti biasa, ya sebenarnya banyak orang yang masih belum tahu, Prof. Ada dua istilah ini, purposive selection and purposive sampling. Mungkin Prof bisa dijelaskan dulu apa perbedaan atau mungkin persamaan dari kedua istilah ini, Prof. Monggo, Prof. Ya, baik. Ini sekali lagi saya ingin menggarisbawahi yang merancukan istilah sampling untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Jadi kalau dari segi istilah, setiap kali kita menggunakan kata sampling, maka itu adalah pengambilan sampel dari populasi. Jadi berarti mengenal adanya sampel dan adanya populasi. Kemudian saya biasanya menjelaskan bahwa pada dasarnya kalau kita punya dua konsep itu, sampel dan populasi, maka pada dasarnya yang ingin kita teliti atau simpulan yang ingin kita cari nanti akan diberlakukan pada populasi. Jadi yang ingin kita teliti adalah populasi. Tapi karena populasinya itu tidak bisa terjangkau semuanya, karena terlalu besarnya jumlah individu yang ada dalam populasi, maka yang bisa dilakukan oleh peneliti itu mengambil sebagian saja dari seluruh individu, seluruh unit yang ada dalam populasi. Jadi kalau misalnya katakanlah populasinya itu satu kelas saja, ini ekstrimnya ya, hanya 50 orang, jadi nanti simpulannya itu akan berlaku pada 50 orang itu, dan 50 orang itu bisa terjangkau, maka tidak perlu ada sampel. Ini sebagai contoh konkretnya. Tapi kemudian kalau yang kelas paralel atau katakanlah yang akan dijangkau adalah seluruh mahasiswa di UMKT, jumlahnya begitu banyak, tidak mungkin mengambil data dari semua populasi, maka dibuatlah, kemudian ditentukanlah beberapa di antara mahasiswa UMKT menjadi sampel. Konsep ini saya kira semua orang sudah sepakat ya, tentang sampel dan populasi. Dan konsep tentang sampel dan populasi seperti ini tidak berlaku untuk penelitian kualitatif. Jadi artinya kalau melakukan penelitian kualitatif, maka penggunaan kata sampel, kalau penggunaan kata populasi saya tidak pernah dengar ya, tapi penggunaan kata sampel dalam penelitian kualitatif itu bisa membuat orang menjadi bertanya-tanya gitu istilahnya. Itu saya tidak ingin membuat kata-kata salah ya. Orang bisa bertanya-tanya kok bicara tentang sampel. Kok ada kata sampel yang digunakan.
Dalam beberapa buku mungkin juga mahasiswa yang saya dengar seringkali menyebut istilah purposive sampling gitu. Yang konteksnya itu adalah penelitian kualitatif. Jadi dari segi penggunaan istilah saya merasa tidak nyaman lah gitu. Karena selalu kalau kata sampling itu artinya pengambilan sampel. Pengambilan sampel secara purposive. Ya, jadi padahal dalam penelitian kualitatif itu bukan pengambilan sampel. Dalam penelitian kualitatif itu sebetulnya kan memilih sumber data. Memilih sumber data gitu. Jadi bukan memilih sampel, karena kalau memilih sampel itu tujuannya untuk mewakili populasi. Sederhana saja sebetulnya, dari segi istilah saja saya merasa kurang tepat lah gitu, paling tidak itu membuat bertanya-tanya, membuat orang bertanya-tanya. Ini kalau menggunakan kata sampling, purposive sampling, ini berarti ada populasinya gitu, itu sampel mewakili populasi. Untuk menghindari itu, saya mengusulkan ini sebenarnya untuk menghindari ketidaknyamanan orang memahami, tanya tadi kan tidak nyaman itu. Maka kemudian ubah saja dari purposive sampling menjadi purposive selecting subjects. Memilih sumber data, entah 2 orang, entah 3 orang, entah 4 orang, memilih sumber data dalam artian mau mengumpulkan data dari individu-individu manusia misalnya, ya, agar kemudian itu sesuai dengan tujuan penelitiannya. Katakanlah misalnya tujuan penelitiannya itu ingin melihat bagaimana perbedaan mengajar dalam masa pandemi ini menggunakan online bagi guru yang sudah bersertifikat dan guru yang belum bersertifikat, misalnya gitu. Ya. Atau mungkin tidak hanya masalah bersertifikat dan tidak bersertifikat, tapi juga usianya. Tapi juga mungkin itu tadi, guru muda, guru yang masih baru beberapa tahun menjadi guru, dan guru yang sudah sangat berpengalaman. Atau bahkan mungkin dilihat lagi yang lulusan dari LPTK negeri. Ya, kalau di Samarinda misalnya lulusan Universitas Mula Warman dan lulusan UMKT misalnya. Jadi ini ada kriteria-kriteria yang saya sebut tadi. Yang sudah bersertifikat dan yang belum, yang usianya masih muda dan yang sudah pengalaman, lulusan dari mana, ini yang kemudian yang saya sebut dengan purposive tadi. Purposive, dalam artian sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka dipilihlah sumber-sumber datanya yang sesuai dengan tujuan dengan mengeterapkan kriteria. Jadi istilahnya itu sebenarnya kalau dalam penelitian kualitatif itu kriteria memilih subjek itu apa. Nah ini dalam buku-buku seringkali saya lihat menggunakan istilah yang tadi purposive sampling. Ya, jadi purposive sampling. Jadi sekali lagi ini sebenarnya tidak mewakili populasi. Dan nanti kemudian akan diidentifikasi yang kira-kira subjek yang memenuhi kriteria itu yang mana. Kalau banyak, maka kemudian bisa saja itu bukan menjadi sampel, tapi mulai dari 1, kemudian nanti kalau belum cukup, dilanjutkan dengan yang kedua. Kalau misalnya katakanlah berdasarkan kriteria tadi ada 10, padahal itu penelitian kualitatif, mungkin tidak 10-nya langsung digali datanya, tapi mulai dari 1, kalau masih belum jenuh gitu ya, masih datanya masih banyak hal yang perlu dilanjutkan, mungkin kemudian diteruskan ke yang individu kedua,
Kalau kemudian diteruskan lagi ke individu 3 dan individu keempat misalnya udah jenuh datanya, artinya jenuh itu sudah tidak lagi ada informasi baru, maka tidak harus semua 10 itu diteliti. Tapi kalau kemudian itu ternyata terus selalu ada fenomena yang baru dari setiap individu tadi sampai 10 pun masih ada, mungkin masih perlu dicari yang lain lagi. Karena jumlah sumber data dalam penelitian kualitatif itu bisa saja sangat relatif ya. Kecuali kalau itu studi kasus mungkin. Begitu Mas Darman, jadi sederhana saja sebetulnya untuk yang topik tentang purposive sampling dengan purposive selection of subjects itu. Jadi kalau dari segi istilah, mungkin saja saya usulkan ini apa namanya, penetapan kriteria pemilihan sumber data, bukan purposive sampling dalam artian kalau bahasa Indonesia kan pengambilan sampel secara purposif. Ya, jadi kalau di bahasa Indonesia-nya kan pengambilan sampel secara purposif, secara purposif itu bahasa Indonesianya sesuai dengan tujuan gitu ya Pak. Hingga kemudian itu akan menjadi lebih jelas kalau disebut penetapan kriteria atau pemilihan subjek sumber data berdasarkan tujuan penelitian. Itu sehingga muncul tadi istilah purposive selection itu ya, Prof? Ya, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Purposive selection of subjects, pemilihan sumber data secara berdasarkan tujuan, sesuai dengan tujuan. Memang ini dalam penelitian kualitatif tadi kurang cocok kalau misalnya kita menggunakan istilah purposive sampling itu ya, Prof. Ya, yang tidak cocok itu kata samplingnya itu karena setiap kali menggunakan kata sampling itu seringkali terkait dengan populasi. Padahal di dalam penelitian kualitatif kita tidak mengenal populasi. Begitu Mas Darman. Kalau untuk purposive selection ini sendiri, Prof, apakah ada patokan, Prof, untuk size-nya berapa jumlah minimal? Nggak ada. Jadi patokan ini istilahnya kalau dalam penelitian kuantitatif kan pengambilan datanya itu harus sudah baru selesai, baru dianggap cukup kalau semua individu dalam sampelnya itu sudah terjangkau. Data yang katakanlah misalnya kita punya instrumen, kemudian sampelnya itu 50, dan 50 itu semua sudah ngisi instrumen kita, itu sudah cukup. Berhenti mengumpulkan data. Penelitian kualitatif tidak begitu. Jadi penelitian kualitatif itu mengatakan mudahnya saja, itu bisa saja jumlahnya itu hanya 1, bisa juga tidak pernah berhenti, bahkan 1 pun itu belum tentu bisa selesai dalam cukup lama. Saya masih ingat dulu pernah ada penelitian tentang sebuah kepala suku di Papua, dan penelitian itu bahkan untuk mencari data, menggali data dari 1 orang kepala suku itu, dia perlu mengawini kepala suku itu sampai bertahun-tahun kalau tidak salah itu. Jadi karena fenomena yang dilihat dari penelitian yang dilakukan itu sekian lama itu masih selalu ada saja yang beda. Itu yang saya sebut belum jenuh gitu ya. Kalau kemudian akhirnya ya sudah diketahui sama saja semua perilaku fenomena yang diamati setiap hari, maka itulah kemudian disebut sudah jenuh. Dalam bahasa Inggris itu point of data saturation. Jadi istilah data saturation. Titik di mana sudah jenuh, data yang dikumpulkan tidak ada lagi yang baru. Itu baru bisa berhenti. Ini tidak bisa diprediksi dari segi waktu, tidak bisa diprediksi.
Jadi sebetulnya kalau dari segi waktu itu malah lebih sulit penelitian kualitatif itu. Dari segi jumlah juga bisa. Bisa aja kalau kemudian tadi mengenai dari segi jumlah misalnya bisa juga itu satu sudah cukup, tapi bisa juga lebih dari 10 baru bisa selesai. Karena kejenuhan data tadi tidak bisa diprediksi. Jadi itu perbedaan dari segi kapan berhenti mengumpulkan data untuk penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jangan kemudian ini yang sering kali saya dengar itu karena tidak ingin menggunakan statistik, alergi terhadap statistik, kemudian akhirnya ya mengatakannya itu penelitiannya kualitatif saja, dikira itu enak gitu. Padahal itu bisa saja malah lebih sulit. Ya, gitu Mas Darman. Penelitian kuantitatif bahkan eksperimen itu bisa saja 2 minggu selesai. Tergantung yang dieksperimenkan apa. Apakah terkait dengan dampak jangka panjang, apakah dampak jangka pendek, long term effect atau short term effect. Begitu Mas Darman. Ini yang topiknya sebenarnya tentang mengklarifikasi istilah yang saya kira menimbulkan pertanyaan lah dengan menggunakan istilah sampling itu tadi dalam penelitian kualitatif. Begitu, saya kira cukup ya. Ya Prof, saya kira menarik pembahasan kali ini Prof. Saya juga bahkan baru belajar ini Prof, 2 istilah ini. Bisa jadi selama ini kita sering menggunakan istilah yang salah. Ya, jadi untuk sahabat Civitas Akademika, hal baru kita pelajari hari ini adalah hati-hati dengan penggunaan 2 istilah, purposive sampling dengan purposive selection. Tentunya disesuaikan dengan metode penelitian yang kita lakukan. Baik Prof, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bicarakan Prof. Sayang sekali waktu kita terbatas sampai sini Prof. Ya, mungkin kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya Prof. Baik, sahabat Civitas Akademika di mana pada terima kasih. Terima kasih, Prof. Sebelum kita tutup, mungkin sebuah pantun lagi dari saya. Ya, pergi ke warung membeli roti, roti dimakan satu persatu. Sekian dulu MK Talks kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Saya Sunarman FID, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tentunya di UMK Talks Academy. UMK Talks Academy, forumnya orang.